Aku sudah tidak sabar menanti kedatangan Mas Amar. Setelah selesai mempersiapkan segalanya, Rania sengaja memakai sebuah pakaian tipis dan seksi atas rekomendasi dari sahabatnya. Ia juga menggunakan parfum dengan aroma yang sangat menggoda. Wanita itu ingin memberikan kejutan kepada sang suami di hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-3 tahun. Ia juga sudah mengirimkan sebuah pesan untuk Amar agar pulang cepat malam itu. Rania mulai bercermin dan memperagakan pose yang menantang. Menambah sedikit lipstik merah terang pada bibirnya, kemudian mengurai rambut panjangnya. Aku sangat merindukanmu, Mas. Aku yakin kamu juga merindukan aku. Rania berjalan mendekati ranjang besar kamar itu. Ia mencoba mengecek ponselnya. Namun ternyata belum ada pesan balasan dari Amar meski pesannya telah terbaca. Mungkin Mas Amar sangat sibuk di kantor. Sampai tidak sempat balas pesanku, Rania tetap setia menanti kepulangan sang suami hingga pukul 11 malam. Wanita itu tidak bisa lagi menahan rasa kantuk yang menyerangnya. Karena Amar tak kunjung datang, Rania sampai ketiduran. Hingga 1 jam lamanya wanita itu tertidur, ia bisa merasakan saat pintu kamar dibuka dengan sedikit keras. Rania yakin jika yang datang adalah suaminya. Dan sesaat kemudian lampu kamar mati saat pintu kamar tertutup kembali. Rania tetap memejamkan matanya, hingga detik berikutnya ia dapat merasakan Amar naik ke atas ranjang. Kemudian memeluk tubuh wanita itu dari belakang. Setelah itu bibirnya mulai bermain-main pada ceruk lehernya dan berkali-kali lelaki itu mencium serta menyesap dan menggigitnya dengan penuh gairah. Rania tidak bisa menahan diri lagi. Sebuah lenguhan indah keluar dari mulutnya begitu saja. Ia segera memutar tubuhnya dan seketika itu ada yang melumat bibirnya dengan lembut namun menuntut. Bau alkohol menyeruak memenuhi indera penciuman milik Rania. Namun ia tak menghiraukannya lagi. Wanita itu hanya bisa pasrah saat lelaki yang berada di atasnya mulai melucuti pakaiannya dengan agresif. Aku mencintaimu, sayang. Sinar mentari pagi membangunkan Rania yang masih enggan beranjak dari tempat tidurnya. Ia terbangun dalam suasana hati yang sangat bahagia. Tadi malam wanita itu merasakan malam terindah yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rania menggeliatkan tubuhnya. Kemudian menoleh ke samping kiri. Seorang lelaki masih tertidur lelap di tempatnya. Namun Rania merasa syok saat mengetahui jika lelaki yang tidur bersamanya bukanlah Amar. Rania berteriak kencang hingga lelaki di sampingnya terperanjat kaget. Ada apa, sayang? Kenapa berteriak seperti itu? Tanya Rafka dengan suara beratnya. Ia masih belum sadar siapa wanita yang telah menghabiskan sepanjang malam dengannya. Aku ini Rania, Rafka. Aku kakak iparmu, jawab Rania dengan emosi yang meluap. Apa? Rania? Rafka membelalakkan kedua matanya. Ia benar-benar tidak tahu jika telah masuk kamar orang dengan seenaknya. Ia berpikir jika tadi malam hanya mengalami mimpi yang tak nyata. Lelaki tampan itu mengusap wajahnya dengan kasar. Tadi malam ia dalam keadaan mabuk ketika memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Rafka mengira jika dirinya tidak salah masuk kamar. Aku minta maaf, Ra. Aku benar-benar tidak sadar tadi malam. Aku pikir ini kamarku. Sejak kapan kamu ada di Indonesia, Kak? Kenapa tidak bilang-bilang dulu? Aku bisa siapkan semuanya, sorry. Aku sedang banyak masalah. Jadi aku memilih untuk pulang. Dan pintu kamar tidak dikunci tadi malam. Bukankah ini kamarku? Rafka mengedarkan pandangannya. Berusaha memastikan kembali bahwa ia tidak salah masuk kamar. Ini memang kamar kamu, Kak. Tetapi hampir setengah tahun ini aku dan kakakmu yang menempatinya. Aku tidak menyangka akan seperti ini jadinya. Rania menangis sesenggukan. Ia takut jika suaminya tahu bahwa dia telah tidur dengan lelaki yang tak lain adalah adiknya sendiri. Tolong, jangan menangis Rania. Kamu tenang dulu. Aku takut jika Mas Amar tahu perbuatan kita. Aku tidak mau diceraikan, Rafka. Bagaimana aku bisa tenang? Rania semakin terbawa emosi. Rafka jadi serba salah. Ia pun tidak menginginkan hal itu terjadi. Ia masih cukup waras untuk tidak merebut istri abangnya sendiri. Aku pastikan rahasia ini akan aman. Kita lupakan peristiwa tadi malam. Anggap tidak pernah terjadi apa-apa di antara kita dan aku tidak akan bilang apapun kepada Mas Amar. Rania terdiam cukup lama. Ia mulai merasa tenang. Wanita itu bisa melihat sebuah kesungguhan pada diri Rafka. Adik iparnya tersebut adalah seorang lelaki yang baik.
bahkan rela memberikan tumpangan rumah untuk mereka tempati sampai kapanpun. Terima kasih, Rafka. Aku harap kamu bisa menepati janjimu. Baiklah, aku harus mandi. Di mana kamarku? Tanyanya kemudian. Kamu mandi di sini saja. Aku akan membersihkan dan merapikan kamar sebelah. Setelah Rafka masuk ke dalam kamar mandi, Rania segera memakai bajunya yang terlempar kemana-mana. Ia jadi teringat akan keganasan mereka tadi malam. Wanita itu geleng-geleng kepala sendiri. Mencoba melupakan semua yang terjadi, sementara Rafka sedang mandi, Rania pun juga memilih untuk mandi di kamar mandi yang berada di dekat dapur. Setelah itu masuk ke kamar yang lain untuk merapikannya. Nah, sudah beres. Aku sudah mengganti spraynya dengan yang baru. Detik berikutnya terdengar pintu tengah terbuka, menampilkan sosok adik ipar yang hanya mengenakan penutup di bagian pinggangnya. Sebagian air dari rambutnya yang basah mengalir hingga ke dada bidangnya. Perut six-pack memenuhi pandangan Rania saat ini. Ia terdiam dan terpana akan keindahan tubuh lelaki di depannya. Ada apa, Ran? Ada yang salah? Tanya Rafka seraya mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Ia berjalan mendekati Rania yang masih kesulitan untuk menjawab pertanyaannya. Aku harus pergi. Dengan langkah cepat Rania berusaha menghindar dari Rafka. Namun sesuatu hal buruk terjadi kepadanya. Ia hilang keseimbangan dan terjatuh menimpa Rafka yang berusaha menolongnya. Kedua mata mereka saling bertemu. Rafka memandangi kecantikan wajah kakak iparnya meski tidak memakai make up sama sekali. Wanita itu tampak cantik alami dengan rambut panjangnya yang masih terlihat sedikit basah. Rafka. Maafkan, aku. Tergagap Rania mengatakannya. Ia semakin merasa salah tingkah di hadapan Rafka. Baiklah. Kamu bisa bangun sekarang. Tubuhmu berat juga rupanya. Rafka tersenyum smirk. Ia justru senang bisa menggoda Rania. Rania terkejut. Ia segera berdiri tegak berusaha menjauhkan dirinya dari sang adik ipar. Kamu beristirahatlah. Aku keluar dulu. Pamit Rania kemudian. Rania, tunggu. Tahan Rafka. Rania pun berbalik badan. Bisakah kamu memanggilku dengan sebutan kakak? Sejak pertama kali Rania menikah dengan Amar, tidak pernah Rafka memanggilnya dengan sebutan kakak ipar. Lelaki itu selalu menyebut nama karena usia Rania memang jauh di bawahnya. Of course. Tapi aku lebih suka memanggilmu Rania. Sudahlah. Itu tidak penting. Aku harus segera ke dapur. Bergegas Rania keluar dari kamar Rafka dan memilih untuk menyiapkan menu makan pagi. Wanita itu sampai lupa tidak mengecek ponselnya kembali. Mas Amar pulang tidak? Ya? Atau langsung bekerja lagi? Tapi, kan dia tidak membawa baju ganti. Monolog Rania masih berusaha bersikap tenang. Rafka bercermin di kamarnya. Padahal aku tadi belum jadi mengatakan sesuatu kepada Rania. Dia sudah main pergi saja. Monolog Rafka. Rafka mengenakan sebuah t-shirt milik Amar. Barang-barangnya masih tertinggal di apartemennya. Lelaki itu turun ke lantai bawah dan memilih duduk di kursi ruang makan. Ia menemukan kue yang tadi malam sudah dipersiapkan oleh Rania. Happy anniversary ketiga. Rafka membaca tulisan pada kue itu. Jadi tadi malam Rania menyiapkan sebuah kejutan untuk Mas Amar? Tetapi justru dia sendiri yang mendapatkan sebuah kejutan? Pantas saja ia begitu seksi dan menggoda. Tentu Rafka tahu pakaian lingerie yang dikenakan oleh Rania yang jatuh berserakan di lantai. Ia juga masih ingat aroma parfum menggoda yang dikenakan kakak iparnya. Rafka menoleh saat mendengar suara langkah kaki seseorang berjalan ke arahnya. Ia adalah Rania yang sibuk mempersiapkan sarapan. Karena tidak tega melihat Rania kesulitan, lelaki tampan itu berinisiatif untuk membantu kakaknya. Duduklah. Aku akan membantumu mempersiapkan semuanya. Tapi, protes Rania, tidak masalah. Aku sudah biasa melakukannya seorang diri. Rania tersenyum tipis. Bahkan Amar tidak pernah membantunya sama sekali. Suaminya tersebut selalu sibuk dengan ponselnya saat Rania menyajikan sarapan untuknya. Rania lalu menoleh ke arah meja makan. Astaga, aku lupa membereskannya. Rania membawa kue itu dan ia masukkan ke dalam kulkas. Sudah berkurang kuenya. Apa jangan-jangan Rafka yang memakannya? Kebiasaan. Rania geleng-geleng kepala. Sejak dulu Rafka tidak pernah berubah. Selalu menyomot makanan yang dibuat Rania tanpa izin terlebih dahulu. Padahal jelas-jelas makanan itu ia buat untuk
suaminya, Rania kembali ke meja makan. Ia duduk dan menanti kedatangan Rafka. Jadi Mas Amar tidak pulang? Tanya Rafka setelah mendudukkan bokongnya di kursi berhadapan dengan Rania. Beberapa bulan belakangan ini Mas Amar selalu seperti itu. Kalau pulang pun selalu larut malam. Rafka memperhatikan raut wajah Rania yang penuh kesedihan. Tentu ia bisa merasakan jika wanita itu kesepian. Apalagi kakaknya belum dikaruniai seorang anak. Bagaimana jika Mas Amar selingkuh? Bukankah ia hanya seorang pekerja biasa di perusahaan milik orang lain? Mas Amar memang hanya karyawan biasa. Tetapi kadang ia merangkap jadi sopir pribadi yang mengantarkan pulang atasannya. Menarik sekali. Rafka manggut-manggut. Ia semakin yakin jika kakaknya berbuat curang di belakang Rania. Sepertinya ia tidak pernah berubah. Dia bilang akan selalu menjaga Rania. Batin Rafka tidak terima. Di perusahaan mana sekarang Mas Amar bekerja? Tanya Rafka penuh selidik. Di perusahaan Green Star. Kenapa? Rania ingin tahu mengapa Rafka mempertanyakan soal itu. Bukankah perusahaan itu, CEO dan pemiliknya adalah Clairin Angelina? Dia adalah janda yang haus akan sentuhan. Kamu sengaja memanas-manasi aku? Tanya Rania kesal. Wanita itu bermuka masam. Tentu saja ia cemburu mendengar perkataan Rafka yang seolah membenarkan jika Amar selingkuh. Maaf, Ran. Sebaiknya kita makan saja sekarang. Aku benar-benar minta maaf. Sesaat kemudian terdengar bunyi dari perut Rania yang menandakan bahwa ia sedang lapar. Diam-diam wanita itu sudah menahan rasa laparnya sejak tadi. Lihatlah, cacing di dalam perutmu sudah protes. Rafka tertawa, Rania pun ikut tertawa. Mereka tertawa bersama-sama hingga melupakan kesedihan yang baru saja hadir di hati wanita itu. Mereka makan secara lahap. Terlebih lagi Rafka. Ia tidak menyisakan makanan untuk diberikan kepada Amar. Rafka, kamu makan terlalu banyak. Kamu menghabiskan semuanya. Sorry, Ran. Masakanmu selalu lezat sejak dulu. Hingga aku tidak bisa berhenti. Salah satu tujuanku pulang ke sini adalah karena aku rindu dengan masakan kamu. Rania tersenyum di dalam hatinya. Apa-apaan ini? Mas Amar saja tidak pernah memuji masakanku. Ia bahkan tidak mau dibawakan bekal dari rumah. Memangnya kamu tidak menyisihkan sendiri buat Mas Amar? Tanya Rafka kemudian. Aku lupa, K.A. Bagaimana bisa aku sampai melupakannya? Rania terlihat menyesal. Ia lebih fokus memasak untuk dirinya sendiri dan adik iparnya. Mungkin kamu terpesona akan ketampananku. Atau, Rafka sengaja menghentikan kalimatnya. Apa maksud kamu, Rafka? Tanya Rania penuh curiga. Oh, tidak. Aku bercanda saja. Rania melirik ke arah Rafka. Ia teringat dengan ucapan yang disampaikan lelaki itu tadi saat bangun tidur. Kamu bilang sedang banyak masalah. Masalah apa? Kamu bisa bercerita kepadaku? Rafka menghentikan aktivitasnya sejenak. Ia sedikit syok karena Rania menanyakan tentang masalah pribadinya. Oke, maaf. Tidak masalah jika kamu tidak mau menceritakannya. Rania hendak pergi. Nina selingkuh, Ran. Selama aku di luar negeri, dia menempati apartemenku bersama dengan selingkuhannya. Aku tidak suka dikhianati. Rafka memasang wajah datar. Sejak awal dia sudah menduga jika Nina hanya memanfaatkannya. Tetapi lelaki itu hanya mendiamkannya saja. Kamu sabar, ya? Aku minta maaf telah membuatmu bersedih kembali. Aku, belum sempat Rania melanjutkan kalimatnya, terdengar suara bel pintu rumah. Rania menoleh seketika. Pasti itu Mas Amar. Aku akan membukakan pintu untuknya. Rafka hanya menggedikkan bahu. Ia berdiri cepat. Lalu mulai mengemasi piring dan gelas yang kotor. Lelaki itu tidak begitu suka jika bertemu dengan kakaknya yang bersifat ambisius sejak dulu. Rania membukakan pintu dan melihat Amar berdiri di depannya. Ia tersenyum ramah kepada suaminya. Mas Amar, kamu sudah pulang? Sini aku bawakan tasnya, ucap Rania. Tidak usah. Amar menjauhkan tasnya. Membuat Rania merasa sedih. Lelaki itu berjalan mendahului Rania sambil merenggangkan dasinya. Ia terlihat sangat lelah dan tak bertenaga. Mas, aku semalam mengirim pesan kepada Mas Amar. Kenapa tidak dibalas? Mas, tanya Rania sambil melangkah berjalan membuntuti suaminya. Kamu apa-apaan sih, Ran? Suami pulang bukannya disuruh istirahat malah direcokin seperti itu, jawab Amar dengan nada emosi.
Dia duduk di kursi panjang ruang tamu. Maaf, Mas. Rania tertunduk lesu. Buatkan aku minuman, perintah Amar. Rania mengangguk cepat dan segera berjalan menuju dapur. Ia melirik ke arah meja makan yang sudah bersih. Rania membuatkan segelas teh hangat dan beberapa camilan sehat di dalam toples yang ia buat sendiri semalam. Ini Mas, minumannya. Mas pasti capek, ya? Mau aku pijitin? Tanya Rania lembut. Kenapa kamu membuatkan aku teh? Kamu tahu sendiri, kan aku lebih suka minum kopi, bentak Amar begitu keras. Kalau kopinya habis, Mas. Aku lupa beli kemarin. Maafkan aku, Mas. Rania menyesali kebodohannya. Kamu di rumah ngapain aja? Begitu aja sampai lupa. Amar semakin kesal. Mas, aku kemarin sibuk. Ah, sudahlah. Dasar istri tidak berguna. Setelah ini aku akan kembali ke kantor. Kamu sudah merusak moodku. Lelaki itu berdiri dari duduknya. Rania mencoba menyentuh lengan suaminya. Mas, biar aku. Amar semakin bertambah emosi. Ia menepis tangan istrinya dengan sangat kuat hingga wanita itu hendak jatuh tersungkur. Auh, Mas. Sakit, rintih Rania. Wanita itu bisa merasakan jika tubuhnya ditopang oleh seseorang. Kamu baik-baik saja, Ran? Tanya Rafka khawatir. Rania segera menegakkan tubuhnya. Ia merasa tidak enak hati kepada Rafka yang mungkin saja mendengarkan pertengkarannya dengan Amar. Aku tidak apa-apa Rafka, lirih Rania. Rafka masih berdiri di samping Rania. Ia bertindak seolah sedang melindungi kekasihnya. Amar tampak terkejut. Ia tidak menyangka jika ada Rafka di rumah itu. Seketika ia merasa kesal karena adiknya sejak dulu bisa dengan mudah memiliki segalanya termasuk karirnya yang semakin cemerlang hingga sekarang. Rafka, kamu ada di sini rupanya. Amar memegangi dasi pada lehernya sembari menatap tak suka kepada adiknya. Mas apa-apaan? Pulang-pulang marah-marah seperti itu. Rafka mencoba membela iparnya. Ia tidak tega melihat Rania disentak-sentak seperti itu oleh kakaknya. Bukan urusanmu, Raf. Kamu sejak kapan ada di sini? Mau meminta rumahmu dan mengusir kami? Ujar Amar bertambah emosi. Mas melunjak, ya. Rafka pun ikut terbawa emosi. Hampir saja ia memukul kakaknya sendiri. Ia sudah melayangkan tangannya ke udara, tetapi Rania menghentikannya. Sudah cukup, Rafka. Biarkan saja Mas Amar ke kamarnya. Ia pasti kecapean karena sibuk bekerja, ungkap Rania yang justru membela suaminya. Jelas-jelas Amar bertindak semena-mena kepadanya. Rafka menurunkan tangannya. Jika bukan karena Rania, ia pasti sudah memukuli kakaknya itu. Sedangkan Amar justru bersikap cuek. Ia naik tangga dengan berjalan santai menuju kamarnya. Asal Mas tahu, kemarin itu Rania sibuk menyiapkan kue ulang tahun pernikahan kalian. Mas kemana saja? Asyik bermain dengan janda itu, ujar Rafka berterus terang. Seketika Amar menghentikan langkahnya. Ia meremas tangannya sendiri, namun tak menjawab pertanyaan dari adiknya. Lelaki itu kembali berjalan cepat menuju kamarnya, hingga ponselnya berdering berkali-kali. Segera Amar mengangkat telepon itu. Iya, sayang. Aku hanya pulang sebentar saja. Aku ada hadiah untukmu. Rania memilih untuk meninggalkan Rafka yang masih berdiri di tempatnya. Wanita itu kembali ke dapur untuk membuatkan sarapan suaminya. Rania, tunggu aku, teriak Rafka kemudian. Rafka menyusul kepergian Rania. Ia berdiri di samping wanita yang sedang sibuk dengan wajan dan spatula. Kenapa kamu diam saja dibentak-bentak seperti itu? Lawan Ran, jika kamu memang benar, Rafka berbicara panjang lebar. Ia ingin Rania menjadi wanita tangguh, sehingga tidak diinjak-injak oleh suaminya sendiri. Kamu apa-apaan sih, Kak? Seharusnya kamu tidak menjadi kompor. Biar dia saja, ungkap Rania sambil melirik ke arah kompor di depannya. Ucapan yang seharusnya lucu, tetapi terdengar garing di telinga adik iparnya. Rania, kamu masih sama saja seperti dulu. Sangat lugu dan polos. Rafka berucap dengan tenang, menyandarkan tubuhnya di dekat dinding dapur. Aku hanya tidak ingin memperpanjang masalah yang ada. Oh, ya. Apa kamu ingat dulu kamu sangat cupu dan cengeng? Kamu merengek meminta permen yang aku rebut darimu. Sangat lucu sekali wajahmu. Rafka mengejek Rania sambil mendekatkan wajahnya. Rafka, hentikan. Aku malu.
Jangan ingatkan kembali masa lalu itu. Dulu Rania dan Rafka memang satu sekolahan. Rafka adalah kakak kelas yang sangat jahil. Selalu mengerjai Rania karena berpenampilan culun. Rania tidak pernah menyangka jika Rafka akan menjadi adik iparnya. Dan lelaki tersebut masih mengingat kejadian di waktu sekolah saat itu. Rania terlihat asyik melamun. Hingga ia tak sadar jika Rafka berjalan memutari tubuhnya. Seperti ini, kan, lebih cantik. Tiba-tiba Rafka melepaskan ikat rambut Rania. Entah sejak kapan kakak iparnya itu memakai ikat rambutnya di kepala. "Rafka, kembalikan," teriak Rania tidak terima. "Coba saja kalau bisa. Ayo, kejar aku." Lelaki tampan itu berlari ke kamarnya. Sementara Rania sudah ngos-ngosan mengejarnya. "Percuma saja aku mengejarnya. Tidak akan bisa." Rania membiarkan rambutnya terurai kembali. Cepat-cepat ia menyelesaikan masakannya dan menyiapkannya di atas meja makan. Selesai menyiapkan makanan di atas meja, Rania masih berdiri di sana. Di saat itu ia melihat Amar sudah siap untuk berangkat ke kantor. Amar menuruni tangga sembari memakai jam tangan baru. Tubuh tegapnya yang telah mengenakan kemeja hitam begitu memikat di mata sang istri. Hingga Rania tampak terpana memandangi suaminya sampai aroma parfum yang dipakai Amar makin terasa dekat. "Mas, makan dulu." Lirih Rania mencoba berbicara selembut mungkin. "Aku buru-buru. Aku harus segera kembali ke kantor." Itu jam tangan baru, ya? "Mas, kapan belinya?" tanya Rania lagi. "Kenapa?" "Bos yang membelikannya untukku." Rania teringat kata-kata dari Rafka. Begitu perhatian bos dari suaminya tersebut. Apakah itu suatu hal yang wajar? Mungkinkah jika Clairin itu janda yang berusaha menggoda Amar? Seperti yang dikatakan Rafka kepadanya? Rania kembali terbayang oleh angan-angannya sendiri. Dan satu lagi. "Aku pulang larut malam lagi hari ini. Kamu sebaiknya tidur terlebih dahulu," ucap Amar tanpa menatap istrinya. Suaranya berat dan dingin. Menunjukkan jika ia tidak ingin mendapatkan sebuah pertanyaan lagi dari istrinya. Amar kemudian berlalu pergi begitu saja. Sedangkan Rania terduduk lesu di tempat kursinya. Detik berikutnya, sebuah cairan bening keluar dari kedua matanya. Wanita itu tidak mampu lagi untuk menutupi kesedihannya. "Kamu kenapa, Ran?" tanya Rafka yang sudah berada di sebelah kakak iparnya. Seketika Rania mengusap air matanya dan menoleh ke arah sumber suara. "Rafka, sejak kapan kamu di sini?" "Aku tidak apa-apa, kok. Hanya kelilipan saja." Rania, Rafka geleng-geleng kepala. Ia tahu jika wanita itu berbohong kepadanya. Lelaki tampan itu melihat meja makan penuh dengan makanan baru yang Rania masak untuk Amar. "Mas, Amar tidak mau memakannya?" tanya Rafka memastikan. Dia juga tidak pernah mau membawa bekal dari rumah. "Biar aku makan saja." Rafka bersemangat duduk di samping Rania. Ia mulai meletakkan piring di depannya. "Rafka, kamu serius? Kamu sudah makan sangat banyak tadi. Saat melihat masakanmu yang lezat, aku selalu merasa lapar lagi. Entah terbuat dari apa perutku. Sebaiknya kamu menemani aku makan." "Aku tahu kamu masih lapar." Rania hanya menjadi pemerhati saat adik iparnya makan dengan lahap. Seolah belum makan sama sekali sejak kemarin. "Ayolah." Rafka berusaha menyuapi Rania. Ia memaksa kakak iparnya tersebut untuk membuka mulutnya. Mau tak mau Rania pun menurut. Ia tidak bisa mengelak lagi karena memang masih lapar. "Kamu tidak bekerja hari ini?" tanya Rania saat menemani Rafka di dapur yang sibuk mencuci peralatan dapur yang kotor. "Biar aku saja yang membersihkannya." Rafka melihat jam di tangannya. "Oh, ya. Aku ada janji hari ini. Masih ada waktu." "Tidak apa-apa. Aku bisa menyelesaikannya dengan cepat." "Janji sama siapa? Kamu sudah baikan sama kekasihmu." Rania mendadak kepo dengan urusan adik iparnya, rahasia. "Kamu akan tahu sendiri nanti." Rafka sudah menyelesaikan pekerjaannya. Ia berjalan cepat menaiki tangga dan masuk ke dalam kamarnya. "Rafka, tunggu. Ikat rambut aku." Rania berteriak namun sudah tidak didengar lagi oleh adik iparnya. Rania ikut masuk ke dalam kamar. Ia berusaha mencari ikat rambut yang lain. Tidak mungkin wanita itu membiarkan rambutnya terus terurai seperti itu. Namun saat membuka sebuah laci, Rania menemukan sesuatu. Sebuah kotak berwarna merah yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Apa ini? Karena merasa penasaran,
Rania membuka kotak itu.